Halo semuanya, kali ini kami yaitu dari tugas kelompok untuk membuat sebuah praktek tugas Internet of Things, yaitu kali ini adalah membuat rangkaian untuk menghidupkan lampu menggunakan sebuah Arduino merek SP8266, dan kita akan menggunakan web server untuk menghidupkan lampunya. Kemudian ini adalah merupakan tugas IoT, yaitu dari kelas A dengan basic pengampunya yaitu Pak Yarsa. Di sini itu anggota kelompok yang pertama itu ada Tutur Anta Kevin Permana dengan NIM 20055551010. Lalu ada Ingur Agidadi Putra dengan NIM 20055551006. Dimana untuk pada kesempatan kali ini kita berdua akan melakukan percobaan untuk melakukan sebuah praktek di mana pada tugas sebelumnya kita sudah membuat rangkaian lampu untuk menghidupkan lampu menggunakan sensor, yaitu menggunakan relay dan LDR. Pada kesempatan kali ini kita akan menghidupkan lampunya menggunakan secara menggunakan jaringan, yaitu di sini itu kita akan menggunakan jaringan, yaitu kita akan menggunakan menghidupkannya secara browser dan bisa meremote-nya secara menggunakan laptop gitu. Jadi sebelum kita melakukan langkah-langkahnya tersebut, ketahui dulu alat dan bahannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa alat dan juga bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama itu adalah bahan. Pertama kita siapkan 3 buah kabel female dan juga male-nya untuk menyambungkan antara Arduino-nya. Lalu kita menyiapkan satu buah Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino dengan merek ESP8266. Lalu kita butuhkan breadboard. Lanjut, kita juga membutuhkan relay satu buah. Dan juga kita siapkan satu rangkaian lampu lengkap dengan kabel dan juga tempat dudukannya. Di sini kita juga perlu menyiapkan satu buah kabel USB untuk menghubungkan Arduino-nya dengan laptopnya nanti. Demikian alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Nah, langkah kerja yang kita harus lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menyambungkan Arduino-nya ke breadboard. Setelah itu, kita menghubungkan 3 kabel jumpernya ke pinnya. Rangkaian yang pertama kita sambungkan satu kabel ke D1. D1 itu mengarah ke pin 5. Selanjutnya kita menghubungkan kabel ground. Ground itu di pin G. Selanjutnya yang ketiga itu kita hubungkan ke pin 3V atau 3 volt itu. Lalu 3 kabel ini kita hubungkan dengan kabel jumper female untuk memperpanjang kabel kita agar kita bisa memasukkannya ke dalam relay. Ada 3 buah pin. Pin di relay itu bertuliskan in atau input. Input ini kita hubungkan dengan kabel yang mengarah ke D1 yang ada di Arduino. Selanjutnya ada kabel ground. Kabel ground itu kita hubungkan ke kabel yang mengarah ke kabel G yang ada di Arduino. Yang ketiga itu adalah VCC yang mengarah ke kabel yang terhubung dengan Arduino dengan tulisan 3V. Ketika kita sudah selesai menghubungkan antara Arduino dan relaynya menggunakan kabel jumper, sekarang kita hubungkan rangkaian lampu kita. Salah satu kabelnya itu kita hubungkan ke yang bertuliskan NC, dan juga yang kabel salah satunya lagi kita hubungkan ke yang bertuliskan COM. Nah, sampai saat ini kita selesai membuat sebuah rangkaian lampu dengan Arduino-nya. Sekarang kita akan coba untuk menghubungkan ke software Arduino-nya, di mana gunakan USB yang ada lalu hubungkan ke laptop. Nah, karena itu kita sudah melakukan rangkaian untuk menyambungkan kabel dan juga menghubungkan Arduino yang menggunakan kabel USB ke laptop, kita pastikan bahwa port dari Arduino dengan laptop itu sudah tersambung. Di sini dia tersambung pada port keempat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan shortcut yang kita gunakan untuk melakukan percobaan pada kali ini. Di mana sini ada beberapa variabel di mana kita pertama itu ada include, yaitu kita menggunakan Arduino dengan yaitu ESP8266-nya, yaitu menggunakan WiFi, dan juga kita menggunakan web server untuk melakukan remote control di browser nanti. Di mana pada SID-nya adalah yaitu sesuai dengan pada yang tertera di Arduino, yaitu ESP8266. Di mana di sini ada ESD, yaitu sebuah nama perangkat, yaitu hotspot yang kita tersambung antara laptopnya ini, dan laptop ini itu tersambung ke ini,
yaitu sebuah jaringan bernama Rahadi. Maka saya sambungkan Rahadi dengan passwordnya ini, karena ini transaksi passwordnya ini sudah kita setting secara manual. Nah, di mana Arduino-nya ini tersambung ke 3 bagian, yaitu ada di pin 5, yaitu pin 5 itu yang di D1, ada ground dan 3 volt-nya. Nah, jadi kita mendeklarasikan bahwa ada input yang ada di D1, di mana D1-nya adalah 05. Dan ini adalah statusnya high, atau itu ibaratnya itu on. Nah, sini kita ada melakukan prosedur setup, kita melakukan penghubungan koneksi. Nah, di mana pada yang LAN ini kita akan melakukan penghubungan antara Arduino-nya ke jaringan selulernya, di mana di sini itu akan disesuaikan dengan SSID dan passwordnya. Bila jaringan itu terhubung dengan baik, maka bahkan keluar sebuah status, yaitu sebuah output, yaitu outputnya ada di sini, yaitu menghubungkan gitu saya buat dengan delaynya sebanyak setengah detik, dimana akan muncul tulisan menghubungkan seperti itu, dan disanalah akan terlihat proses komunikasi antara Arduino ini dengan web servernya. Ketika jaringan itu sudah berhasil terkoneksi, akan keluar beberapa perintah output, yaitu ini ada tugas kelompok IoT, yaitu ada tulisan nama dan NIM, dan akan saya isikan kalimat yaitu WiFi berhasil terhubung, dan keluarlah IP address yang dimana outputnya ini diambil dari local IP. Nah, begitu. Lalu setelah muncul dia output IP-nya, kan keluar perintah output lagi, yaitu memulai proses web server, yang itu pada WiFi yang terdapat pada nilai yang terdapat pada variabel WiFi local WiFi. Dan disinilah kita juga mendeklarasikan beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk menghandle ketika LED itu off atau lampunya itu mati, dan juga menghandle untuk mengginikan fungsi untuk lampunya itu on. Nah, selanjutnya kita juga memiliki fungsi pada web servernya, di mana web servernya itu akan memunculkan sebuah button atau tombol, di mana tombolnya itu yang pertama itu adalah matikan lampu. Nah, ketika status LED-nya itu on atau di mana itu lampunya itu menyala, maka kita juga bisa memberikan suatu fungsi untuk mematikan lampu dengan tombol itu mengarah ke location hub-nya ke fungsi ke LED off. Sebaliknya, ketika statusnya itu dia bersifatnya nol itu kan false. Artinya itu kita juga bisa menampilkan suatu fungsi pada tombolnya, yaitu untuk membuat perintah untuk menghidupkan lampu dengan mengarah ke fungsinya itu ke fungsi LED on. Nah, di mana pada webnya itu terdapat fungsi ke servernya itu, di mana ini adalah settingan untuk menampilkan output yang ada di browsernya, di mana terdapat head pada webnya dengan titel tugas kelompok IoT web server, lalu di bodinya terdapat beberapa perintah. Yang pertama itu adalah tugas kelompok IoT, lalu juga ada beberapa nama yang saya tampilkan, dan juga ada kondisi lampu. Nah, kondisi lampu ini akan tampil, di mana plus status LR ini adalah fungsi untuk menampilkan apakah status lampunya itu sudah menyala atau menyati. Sebaliknya, di bawahnya itu terdapat fungsi tombol, di mana tombol itu akan mengacu pada ke fungsi yang ada di handle off atau on yang di atas. Nah, di mana ini adalah fungsi menggunakan bahasa HTML. Nah, yang di bawah ini adalah fungsi dari kita perintah untuk bisa mematikan atau menghidupkan lampunya. Di mana kalau pada handle off artinya itu lampunya mati, sana terdapat fungsi di mana kita ada mendeklarasikan variabel, di mana sana kita bisa menghidupkan kalau statusnya ini bernilai false atau nol, maka lampunya itu akan mati. Sebaliknya pada fungsi yang di bawah ini bernilai 1 atau artinya true, maka lampu itu dihidupkan. Nah, karena ini kita sudah terhubung pada port yang ada di COM 4, kalau kita ketika run,
Nah, di sana itu terdapat tampilan bahwa kita sedang mengcompile program yang sudah kita buat. Dan ketika kita tunggu prosesnya ini, nah, ini artinya kita sudah selesai mengcompile-nya. Sekarang kita bisa lihat di serial monitor dengan shortcut Ctrl+Shift+M. Nah, di sini tuh terdapat beberapa output yang sudah kita ketikkan. Nah, di sini tuh ada proses menghubungkan, dan dia langsung terhubung dengan proses dengan hotspot yang kita tadi deklarasikan, yaitu di Rahdi. Kemudian program pun akan menampilkan WiFi lokalnya. Nah, ini dia IP address yang bisa kita gunakan. Ini kita salin, lalu kita bawa. Nah, akan keluar output yang terdapat pada webnya. Di sini ada output yang kita buat tadi. Nah, kondisi lampunya ini on, artinya lampunya itu sedang menyala. Sebaliknya, nah ini tuh lampunya sedang, artinya lampu itu sedang menyala. Dan di sini kan fungsi on itu sedang bekerja. Nah, sini juga ada tombol button. Button ini mengarah ke fungsi ke handheld off-nya. Kalau kita matikan, maka lampunya itu juga akan mati. Sebaliknya kalau itu lampunya mati, button itu berubah, yaitu hidupkan lampu. Ketika kita pencet, maka ya lampunya itu hidup. Dengan hal ini kita bisa pastikan proses rangkaian untuk membuat menghidupkan lampu menggunakan web server itu telah berhasil. Sekian dari kami, terima kasih.